Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas Kimia A, Angkatan 2020, Universitas Negeri Jakarta, akan mempresentasikan salah satu materi struktur dan fungsi biomolekul yaitu lipid. Dosen pengampunya, Ibu Irma Ratna Kartika. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Daniel Michael Roy Sitorus, kemudian ada saya sendiri, Laila Manggarani Batau, dan Puan Akila Aziza. Boleh di next. Pada pemaparan kali ini, kami akan menyampaikan beberapa submateri. Yang pertama ada sejarah lipid, kemudian ada pengertian lipid, sifat fisika dan kimia lipid, fungsi dan sumber lipid, klasifikasi lipid, ikatan ester pada lipid, dan uji kualitatif lipid. Yang pertama ada sejarah lipid. Sejarah lipid dimulai pada tahun 1815, di mana seorang ahli kimia dan apoteker asal Prancis bernama Henri Braconot menyatakan bahwa lemak terbentuk dari bagian padat atau lemak absolut dan senyawa berminyak atau minyak absolut. Kesimpulan ini diperoleh setelah ia melakukan ekstraksi lemak dalam keadaan dingin menggunakan kertas saring. Selain itu, ia juga pernah melakukan penyabunan dan pengasaman pada lemak untuk memisahkan fraksi padatnya. Namun sayangnya, dia tidak dapat mengamati sifat asamnya hingga membuat Chevreul ingin mengembangkan percobaan tersebut hingga akhirnya menemukan asam stearat pada tahun 1820. Selanjutnya ada Michael Eugene Chevreul. Michael Eugene Chevreul memulai karirnya di laboratorium Louis Veuclin, di mana ia menggunakan berbagai pelarut seperti air, alkohol, dan ether untuk memisahkan pigmen pewarna berwarna dari produk alami seperti minyak nabati, lilin atau wax, getah pohon, dan resin. Dalam percobaannya, Chevreul melakukan proses pembuatan sabun di laboratoriumnya sendiri. Saat membuat berbagai jenis sabun, ia mengamati bahwa ketika minyak bereaksi dengan air alkali, keduanya berubah dari cairan bening menjadi puding kental seperti susu yang berangsur-angsur mengeras. Pada saat itu, Chevreul menemukan bahwa minyak dan lemak mengandung sebagian besar karbon dan hidrogen dan hanya sebagian kecil oksigen. Dia berhipotesis bahwa reaksi dengan larutan alkali yang memiliki pH tinggi akan meningkatkan konsentrasi ion hidroksida OH- menjadi lebih tinggi sehingga ia perlu menambahkan atom oksigen ke struktur lemak untuk mengubahnya dari hidrokarbon murni menjadi molekul dengan sedikit garam. Hipotesis tersebut menjelaskan dua fenomena yang berbeda pada saat yang sama. Pertama, menunjukkan adanya kristal garam yang tersisa saat air sabun mengering. Kedua, menjelaskan mengapa sabun larut dalam air dan minyak. Hidrokarbon dari lemak akan tetap larut dalam minyak, tetapi sifat barunya yang seperti garam yang berasal dari atom oksigen yang ditambahkan akan memungkinkannya larut dalam air. Selanjutnya pada tahun 1844, Theophile Jules Pauls melaporkan trigliserida sintesis pertama ketika ia memproduksi tributirin dengan menambahkan asam butirat dengan gliserin dengan adanya sulfat pekat. Beberapa tahun kemudian, Marcellin Berthelot, salah satu muridnya, mensintesis tristearin dan tripalmitin melalui reaksi asam lemak analog dengan gliserin dengan adanya gas hidrogen klorida pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1847, Theodory Golby melakukan percobaan pada komponen kimia dalam jaringan otak. Dalam percobaannya, Golby membuat suksesi model jaringan biologis kuning telur, telur ikan mas, dan materi otak dari berbagai kelas vertebrata yang lebih tinggi seperti unggas atau aves hingga manusia.
Dalam serangkaian percobaan yang telah ia lakukan, Golbey akhirnya mengklasifikasi beberapa lipid dari berbagai jaringan biologis dengan mengkarakterisasi beberapa sifat mereka, mengidentifikasi struktur masing-masing, menjelaskan kesamaan pembentukan jaringan, dan menentukan perbedaannya tergantung pada fungsinya. Setelah satu abad, pada tahun 1947, Thomas Percy Hilditch, dikenal sebagai TP Hilditch, adalah seorang pelopor dalam penelitian sistematis tentang lemak dan kimia industri, mendemonstrasikan struktur trigliserida dari lemak alami dan menciptakan metode analisis untuk lemak pada saat kromatografi gas dan kromatografi lapis tipis. Saat itu juga, TP Hilditch mengklasifikasikan lipid menjadi lipid sederhana atau simple lipid yang terdiri atas lemak atau fats dan lilin atau wax, meliputi lilin sejati, stearol, dan alkohol. Selanjutnya, pengertian lipid. Lipid adalah sekelompok senyawa non-heterogen yang meliputi asam lemak dan turunannya, lemak netral atau trigliserida, fosfolipid, serta stearol. Lipid adalah kelompok besar biomolekul dengan gugus fungsional karboksil COOH atau gugus ester COOR. Selanjutnya adalah sifat fisika dan kimia pada lipid. Yang pertama adalah lemak atau lipid tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian yang kedua adalah lipid itu tidak dapat larut dalam air tetapi larut di dalam pelarut nonpolar. Nah, kenapa lipid itu relatif tidak dapat larut dalam air? Karena lipid yang membentuk membran seluler biasanya amfifatik. Ini berarti bahwa satu ujung dari setiap molekul lipid tertarik pada air dan yang lainnya menolak air. Ketika molekul lipid terendam air, seperti pada sel hidup, sifat ini secara otomatis memaksa lipid menjadi selaras yang menciptakan penghalang air alami. Kemudian yang ketiga adalah lipid mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian yang keempat, komponen utama lipid yaitu asam lemak dan gliserol. Kemudian yang kelima, lipid tidak mempunyai satuan yang berulang, tidak seperti karbohidrat dan protein. Kemudian yang terakhir, titik leleh pada lipid itu rendah. Jadi titik leleh lipid itu hanya berkisar antara 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kalau sifat kimianya itu yang pertama adalah hidrolisis. Hidrolisis dari lipid akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Hidrolisis ini dapat terjadi secara enzimatik dan katalitik. Nah, yang di bawah itu adalah reaksi hidrolisis pada lipid. Jadi lipid itu ditambahkan dengan 3H2O, kemudian lipid itu akan memecah menjadi komponen penyusunnya yaitu gliserol dan asam lemak. Kemudian yang kedua adalah saponifikasi. Saponifikasi atau penyabunan itu adalah hidrolisis triasilgliserol yang menghasilkan gliserol dan garam alkali dari asam lemaknya yang disebut sabun. Nah, reaksi hidrolisis yang menghasilkan sabun inilah yang disebut penyabunan. Nah, itu di bawah ada contohnya yaitu tristearin ditambahkan 3NaOH, kemudian ditambahkan juga dengan H2O menjadi gliserol dan Na stearat. Nah, Na-nya ini yang menandakan bahwa terbentuk sabun. Stearatnya ini adalah lipidnya. Next. Nah, kemudian adalah reaksi kimia atau sifat kimia pada lipid yaitu oksidasi. Jadi, lipid itu teroksidasi pada ikatan lengkapnya menyebabkan lebih kental dan keras. Aksi oksidasi terjadi pada atom karbon dekat ikatan lengkap yang menghasilkan hidroperoksida. Kemudian hidroperoksida membentuk keton atau aldehid. Nah, reaksi oksidasi pada lipid itu pertama ada inisiasi, kemudian propagasi, dan yang terakhir adalah terminasi. Oke, selanjutnya ada fungsi dan sumber lipid.
Fungsi dan sumber lipid. Yang pertama ada fungsi. Secara umum, fungsi lipid antara lain sebagai sumber energi. Lemak berfungsi sebagai sumber energi baik, langsung maupun secara potensial ketika disimpan di dalam jaringan adiposa. Yang kedua, pelindung organ tubuh. Lemak disimpan dalam jaringan subkuntan dan memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh. Sumber asam lemak esensial. Yang keempat, alat pengangkut. Untuk mengangkut vitamin yang larut dalam lemak. Yang kelima, unsur pembentuk sel. Gabungan lemak dan protein lipoprotein yang terdapat di membran sel maupun mitokondria di dalam sitoplasma. Yang keenam, ada insulator. Lemak berfungsi sebagai insulator atau isolator panas di dalam jaringan subkuntan serta di sekeliling organ tertentu. Selain sebagai insulator panas, bisa sebagai insulator listrik yang memungkinkan perambatan gelombang depolarisasi secara cepat di sepanjang serabut saraf bermielin. Yang keenam, sebagai pelumas. Kemudian yang terakhir, sebagai penjaga suhu tubuh. Lalu ada asam lemak esensial dan asam lemak non-esensial. Yang pertama, ada asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah jenis asam lemak yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Contoh dari asam lemak esensial adalah asam linoleat dan asam alinoleat. Yang kedua ada asam lemak non-esensial. Asam lemak non-esensial adalah jenis asam lemak lain yang dapat disintesis oleh tubuh, baik melalui berbagai reaksi biokimia atau mengubah asam amino esensial. Contoh dari asam lemak non-esensial ada alanin, asparagin, asam aspartat, sistin, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, dan tritirosin. Lalu kemudian ada sumber lipid. Ada beragam jenis lemak dengan pengaruhnya tersendiri bagi kesehatan. Lemak jenuh yang menumpuk di dalam tubuh dapat meningkatkan kolesterol jahat dan membuat Anda lebih rentan terkena penyakit jantung. Sementara itu, lemak tak jenuh membantu menurunkan kolesterol jahat dan mencegah pembentukan plak pembuluh darah, serta menurunkan resiko penyakit jantung. Makanan tinggi lemak jenuh, inilah yang perlu Anda cari. Di antaranya banyaknya makanan sumber lemak. Berikut beberapa sumber lipid yang paling baik untuk tubuh, yaitu yang pertama, ada alpukat. Alpukat mengandung 38% lemak harian per buahnya. Kemudian kedua, ada tahu. Tahu mengandung 28% lemak harian per gelasnya. Yang ketiga, ada kacang macadamia. Kacang macadamia mengandung 28% lemak harian per 1 genggaman tangan. Keempat, ada ikan. Ikan mengandung 27% lemak harian per 6 slice-nya. Yang kelima, ada selai kacang. Selai kacang mengandung 21% lemak harian per 2 sendok makan. Yang keenam ada kedelai rebus. Kedelai rebus mengandung 20% lemak harian per cupnya. Yang ketujuh ada minyak biji rami. Minyak biji rami mengandung 17% lemak harian per 1 sendok makan. Yang ke-8 ada dark coklat. Dark coklat mengandung 16% lemak harian per 1 batangnya. Lalu yang ke-9 ada keju cheddar. Keju cheddar mengandung 12% lemak harian per 1 slice-nya. Lalu yang terakhir ada telur. Telur mengandung 7% lemak harian per 1 butir telur besar. Selanjutnya adalah klasifikasi lipid. Nah, klasifikasi lipid itu bisa digambarkan dengan bagan seperti ini. Jadi klasifikasi lipid itu ada dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu simple lipids atau lipid sederhana, compound lipids atau lipid kompleks,
Dan yang terakhir adalah turunan lipid atau derived lipids. Kemudian simple lipid itu dibagi lagi menjadi dua, menjadi lemak atau minyak dengan wax, senyawa lipid kompleks juga dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah lipid sederhana atau simple lipids. Lipid sederhana merupakan ester gugus asam lemak atau sering disebut juga sebagai gugus asil dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana dapat berbentuk monogliserida, digliserida, atau trigliserida. Yang termasuk lipid sederhana ialah lemak atau minyak dan malam. Nah, yang pertama itu adalah lemak dan minyak. Ester asam lemak dan minyak itu termasuk ester asam lemak dengan gliserol. Lemak yang berada dalam keadaan cair itu dikenal sebagai minyak. Monogliserida itu memiliki jadi kita bisa lihat contoh di bawah di bagian lemak, yaitu yang monogliserida memiliki satu asam lemak, kemudian di gliserida memiliki 2 asam lemak, dan trigliserida memiliki 3 asam lemak. Kemudian bagian dari lipid sederhana yaitu malam. Malam atau wax itu adalah ester asam lemak dengan alkohol monohidrat. Contohnya adalah lilin tawon lebah, lilin karnauba atau lilin palem, dan spermaceti paus. Ini adalah struktur dasar dari wax yang ada di bawah. Kemudian pembagian kedua yaitu lipid kompleks. Jadi, lipid kompleks adalah lipid yang terdiri dari ester gugus asam lemak dengan molekul alkohol dan juga berikatan dengan molekul yang lain seperti asam fosfat dan senyawa nitrogen tertentu. Jadi, asam lemak itu tidak hanya mengalami proses esterifikasi menjadi molekul lipid yang lebih kompleks, tapi juga dapat mengalami proses transformasi metabolik menjadi senyawa-senyawa baru yang disebut turunan lipid. Yang termasuk lipid kompleks antara lain fosfolipid, glikolipid, dan lipid kompleks lain. Yang pertama adalah fosfolipid. Fosfolipid adalah kelompok lipid yang mengandung asam lemak dan alkohol, juga mengandung residu asam fosfat. Lipid ini sering mempunyai basa yang mengandung nitrogen dan substituen lain. Contoh dari fosfolipid itu adalah gliserofosfolipid dan sphingofosfolipid. Nah, kita bisa lihat di struktur yang ada di bawah itu adalah struktur dasar dari fosfolipid. Jadi fosfolipid itu terdapat dua rangka, yaitu di kepala polarnya dan di ekor non-polarnya. Di kepala polarnya itu bersifat hidrofilik atau suka dengan air, dan yang di bagian ekor non-polarnya itu bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Di ekornya itu terdapat karbon hidrokarbon, dan residu asam fosfatnya itu ada di kepala polarnya atau yang di bagian hidrofiliknya. Nah, ini yang di atas itu adalah contoh dari struktur fosfolipid, yaitu gliserofosfolipid sama sphingofosfolipid. Nah, yang kedua adalah glikolipid. Glikolipid adalah kelompok lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Kita bisa lihat itu ada di bawah, itu contoh struktur glikosphingolipid. Dia bagian dari glikolipid. Jadi pas di bagian kirinya itu dia berikatan sama yang namanya karbohidrat. Di situ tulisannya sugar. Makanya disebut glikolipid. Contoh dari glikolipid itu adalah kerasin, flenosin, nefron, dan oksinefron. Nah, yang terakhir itu ada lipid kompleks lain. Jadi lipid kompleks lain itu adalah lipid seperti sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein itu masuk ke kategori ini. Contoh yang di bawah itu contoh dari struktur sulfolipids, yang mana di bagian kirinya itu dia ada atom S yang menandakan ada atom sulfur. Makanya disebutnya sulfolipids. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu ada yang namanya derivat lipid atau turunannya lipid.
Kelompok ini mencakup turunan lipid seperti asam lemak, gliserol, steroid, aldehid, lemak, dan badan keton. Turunan lipid adalah zat yang berasal dari lipid sederhana dan senyawa dengan hidrolisis. Yang pertama itu adalah steroid. Steroid tidak mengandung asam lemak, mereka itu non-saponifiable dan tidak terhidrolisis pada pemanasan. Mereka tersebar luas pada hewan, di mana mereka berhubungan dengan proses fisiologis. Contohnya itu ada estranes dan androstranes. Ini adalah yang di bawah itu adalah struktur dasar dari steroid. Boleh di next. Nah, yang kedua itu ada terpen. Terpen mayoritas ditemukan pada tumbuhan. Nah, termasuk terpen itu adalah monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen, dan politerpen. Yang membedain antara mereka itu adalah jumlah dari atom karbonnya. Kalau hemiterpen itu atom karbonnya itu ada 5, monoterpen ada 10, sesquiterpen ada 15, dan lain sebagainya seperti yang ada di tabel berikut. Nah, ini adalah struktur dari yang udah disebutin di tabel tadi, yaitu monoterpen, sesquiterpen, dan diterpen. Kemudian ada yang bagian dari turunan lipid selanjutnya adalah karotenoid. Karotenoid adalah pigmen organik yang ditemukan dalam kloroplas dan kromoplas tumbuhan, dan juga organisme lain seperti ganggang. Yang termasuk karotenoid antara lain likopen, karoten, dan xanthofil. Ini adalah contoh struktur dari beta-karoten. Nah, selain klasifikasi lipid yang berdasarkan Dur tadi, yaitu dari lipid kompleks, lipid sederhana, sama turunan lipid, ada juga yang mengklasifikasikan lipid itu menjadi dua kelompok besar, yaitu asam lemak dan gliserida. Yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak adalah asam karboksilat yang terdiri dari rantai hidrokarbon dari 4 hingga 36 atom karbon dan merupakan sumber energi penting bagi sel. Mereka dianggap amfifatik karena mereka memiliki ujung polar yang hidrofilik, kemudian yang apolar atau nonpolar yang memiliki sifat hidrofobik. Nah, asam lemak itu dibagi lagi jadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Nah, yang pertama itu asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh tidak mengandung ikatan rangkap di antara atom karbonnya dan memiliki dasar asam asetat. Contohnya itu ada asam format, asam asetat, asam propionat, dan yang lain sebagainya yang ada di tabel berikut. Kemudian selanjutnya adalah asam lemak tak jenuh. Nah, asam lemak tak jenuh ini mengandung ikatan rangkap di antara atom karbonnya. Contohnya itu yang ada di tabel berikut, yaitu palmitoleat, oleat, linoleat, linolenat, dan arakidonat. Nah, ini cara ngebedain mana asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Kalau asam lemak jenuh itu dia di antara atom-atom karbonnya yang berwarna putih itu nggak ada ikatan rangkap, cuman ada ikatan tunggal. Tapi kalau di asam lemak tak jenuh itu di tengah-tengahnya itu dia terdapat ikatan rangkap kalau di sini. Jadi di antara atom-atom karbon atau lingkaran yang berwarna putih itu terdapat ikatan rangkap. Nah, yang kedua itu adalah gliserida. Gliserida adalah minyak dan lemak yang berbeda dalam hal titik leleh. Pada suhu kamar, minyak berbentuk cair dan lemak berbentuk padat karena satu atau lebih asam lemak memiliki dominasi ketidakjenuhan dalam rantai. Nah, gliserida itu dibagi lagi jadi gliserida netral dan fosfogliserida. Nah, gliserida netral ini adalah senyawa ester antara asam lemak dengan gliserol. Gliserida netral berfungsi sebagai simpanan energi yang berupa lemak atau minyak. Gliserida netral disebut juga trigliserida. Strukturnya itu ada di bawah, kita bisa lihat mengandung dua komponen utama lipid, yaitu gliserol dan asam lemak. Jadi kalau misalkan gliserida netral, dia akan mengikat 3 asam lemak di ujung kirinya itu yang R,
R aksen, dan R double aksen. Nah, yang kedua itu adalah fosfogliserida. Fosfogliserida ini molekul fosfolipid yang udah dijelasin sebelumnya, yang terdiri dari 4 komponen dasar, yaitu asam lemak, kerangka yang melekat pada asam lemak, fosfat, dan alkohol. Contoh dari fosfogliserida itu adalah sphingomyelin. Kita bisa lihat di fosfogliserida itu sama kayak mirip kayak yang tadi, dia punya yang bagian polar atau yang bagian hidrofilik dan bagian yang apolar atau nonpolar yang bagian hidrofobik yang tidak suka air. Jadi pas di bagian polarnya itu terdapat residu asam fosfat atau di situ bisa kita lihat ada atom fosfor. Yang di bawahnya itu adalah struktur dari contoh fosfogliserida yaitu sphingomyelin. Nah, klasifikasi lipid itu bisa juga berdasarkan sumbernya, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Kalau lemak hewani berarti bersumber dari hewan, lemak nabati bersumber dari tumbuhan. Terus lemak hewani itu dia mengandung kolesterol, sedangkan lemak nabati itu mengandung fitosterol. Lemak hewani itu dia kadar asam lemak jenuhnya tinggi karena dia mengandung yang tadi yaitu mengandung kolesterol. Kemudian kalau lemak nabatinya itu mengandung kadar asam lemak jenuh lebih rendah karena dia mengandungnya itu fitosterol. Kemudian yang terakhir pada suhu kamar lemak hewani ini berbentuk padat. Tapi kalau misalkan lemak nabati pada suhu kamar itu berbentuk cair. Nah, ini bagian dari lemak juga yaitu kolesterol dan fitosterol. Kolesterol ini adalah salah satu komponen lemak yang dibentuk di dalam hati. Fungsi dari kolesterol sendiri adalah membangun dinding sel dalam tubuh, memproduksi hormon seks, kemudian memproduksi vitamin D, dan yang terakhir adalah menjalankan fungsi saraf dan otak. Nah, kolesterol itu bisa kita lihat di samping strukturnya, yang dia ada kombinasi dari lipid atau lemak dan sterol. Sterol itu adalah kombinasi dari steroid dan alkohol. Nah, kolesterol itu bisa diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu dengan LDL dan HDL. LDL itu adalah low density lipoprotein. LDL itu bisa sering disebut juga sebagai kolesterol jahat, karena LDL itu dia nyimpen kolesterol di dinding arteri yang menyebabkan terbentuknya suatu struktur yang padat dan keras. Jadi sering disebut juga sebagai plakat kolesterol. Nah, bisa memicu kita kolesterolnya itu tinggi sehingga mungkin penyakit kolesterol. Terus yang kedua adalah HDL. HDL adalah high density lipoprotein. Nah, HDL ini justru berkebalikan sama LDL. HDL ini adalah kolesterol yang bermanfaat bagi manusia. Jadi si HDL ini dia akan mengangkut LDL yang tadi yang kolesterol jahat ke jaringan perifer dan di dalam jaringan perifer ke hepat. Nah, faktor yang nyebabin si kadar kolesterol itu berbeda antara manusia itu pertama makanan. Jadi banyak dari kita yang makan makanan yang berkolesterol tinggi, contohnya daging dan telur. Makanan tersebut memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dari makanan nabati, sehingga saat masuk ke dalam tubuh akan terjadi penumpukan di dinding arteri. Kemudian yang kedua adalah kurangnya aktivitas fisik. Jadi aktivitas yang banyak itu bisa membuat kita membakar kolesterol yang menumpuk dalam tubuh kita. Jadi penumpukan yang seharusnya berlebihan itu gara-gara yang kita konsumsi itu akan berkurang dan tubuh kita tetap sehat. Nah, ini adalah perbedaan kadar kolesterol pada wanita dan pria. Kalau misalkan dia umurnya 19 atau di bawah 19, itu total kolesterolnya itu kurang dari normalnya itu kurang dari 170 mg per dl-nya. Terus HDL-nya itu yang bisa kita lihat di tabel ini yaitu 45 mg per dl atau bisa lebih.
LDL-nya itu kurang dari 100. Nah, kalau misalkan laki-laki umur 20 tahun atau lebih dari 20 tahun, itu total kolesterolnya itu 125 sampai 200. Dan HDL-nya 40, LDL-nya kurang dari 100. Kalau misalkan perempuan umur 20 ke atas, itu sama total kolesterolnya 125 sampai 200, tapi dia beda di HDL-nya. Yaitu HDL-nya itu dia lebih besar daripada laki-laki, yaitu 50 mg per dl, dan LDL-nya sama, yaitu kurang dari 100. Nah, selanjutnya adalah fitosterol. Nah, fitosterol ini yang berasal dari lemak nabati, seperti yang klasifikasi lipid tadi yang berasal dari sumbernya. Jadi dikenal sebagai sterol tumbuhan yang merupakan kelompok steroid alkohol. Fitokimia yang ada secara alami dalam tumbuhan dan tidak ditemukan pada mamalia. Nah, fungsi fitosterol sendiri adalah dia berlawanan sama si kolesterol, yaitu menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mencegah penyakit jantung, terus meningkatkan ekspresi kolesterol, dan yang terakhir memperbaiki regulasi kolesterol darah pada tingkat normal. Yang di bawah itu adalah contoh struktur dari fitosterol. Nah, fitosterol ini dibagi lagi jadi sterol dan stanol. Sterol itu punya ikatan ganda pada cincin sterolnya. Strukturnya itu ada di paling bawah. Kemudian umumnya terdapat pada tumbuhan dan makanan adalah sitosterol dan kampesterol. Kemudian klasifikasi yang kedua itu ada stanol. Stanol itu tidak mempunyai ikatan ganda pada cincin sterolnya. Ada contohnya itu ada paling bawah. Kemudian umumnya juga terdapat pada tumbuhan, tetapi hanya 10% dari total diet fitosterol. Nah, selanjutnya itu ada ikatan ester pada lipid. Jadi pada lipid itu satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Pada rumus struktur lemak ini, R1, R2, dan R3 adalah sebagai molekul asam lemaknya. Jadi asam lemak yang ada di ujungnya itu, yang ada di, kalau di sini itu ada di sebelah kanan, fatty acids, dia berikatan sama gliserol di bagian kiri. Ketiga molekul asam lemak ini boleh sama dan boleh juga berbeda. Ikatan yang terjadi di antara molekul-molekul ini adalah ikatan ester. Jadi ikatan ester adalah ikatan kovalen yang terbentuk selama reaksi kondensasi. Dalam trigliserida, gugus karboksil dari asam lemak bergabung dengan gugus hidroksil pada unit gliserol. Pada kombinasi ini terjadi pada saat kombinasi ini terjadi, 3 molekul air dihilangkan atau reaksi sintesis dehidrasi dan menciptakan ikatan ester. Jadi kalau yang di atas itu adalah reaksi kondensasi atau reaksi penggabungan antara si gliserolnya dengan 3 asam lemaknya. Itu dengan cara ditambahkan dengan cara ditambahkan air, kemudian jadilah seperti yang ada di kanan, yaitu trigliserida molekul. Sebaliknya, hidrolisis itu yang ada di mulai dari yang kanan berarti trigliserida molekul terjadi hidrolisis, kemudian jadilah kepisah gitu antara komponen-komponen trigliseridanya, yaitu si gliserolnya kepisah dan 3 asam lemaknya itu kepisah. Selanjutnya ada uji kualitatif lipid. Uji kualitatif lipid ini bertujuan untuk mendeteksi adanya lipid. Uji kualitatif lipid dapat dilakukan dengan beberapa cara atau metode. Yang pertama ada solubility test. Solubility test ini dilakukan yaitu dengan cara yang pertama kita ambil sampel lipid
terus dimasukkan ke dalam 3 tabung reaksi yang telah diberi label A, B, dan C, kemudian ditambahkan pelarut yang berbeda seperti air, etanol, dan kloroform di setiap tabung reaksinya, kemudian dikocok dan dibiarkan selama 1 menit. Setelah itu dapat kita amati apakah sampel lipid tersebut larut atau tidak. Untuk interpretasi hasilnya, untuk hasil yang positif, maka sampel lipid tersebut akan larut dalam pelarut nonpolar dan tidak larut dalam air untuk hasil yang negatifnya. Selanjutnya ada translucent test. Translucent test ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita sediakan kertas saring, kemudian masing-masing kertas saringnya ditambahkan 1 tetes air dan 1 tetes minyak. Kemudian dapat kita amati apakah kertas saring tersebut ada noda lemaknya atau noda bening pada kertasnya. Untuk hasil yang positif, maka akan muncul noda lemak, dan untuk hasil yang negatif, tidak ada noda lemak sama sekali atau hanya ada noda air. Selanjutnya ada emulsification test. Emulsification test ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita sediakan 2 tabung reaksi, kemudian diberi label A dan B, kemudian ditambahkan minyak pada masing-masing tabung reaksi, kemudian dikocok dan dibiarkan selama 2 menit. Setelah itu kita amati apakah muncul tetesan-tetesan kecil dalam tabung reaksi tersebut. Nah, untuk hasil yang positif, maka ada tetesan-tetesan kecil dalam suspensi cairannya, sedangkan untuk hasil yang negatif tidak ada tetesan-tetesan kecil dalam suspensi cairannya. Selanjutnya ada free fatty acid test. Free fatty acid test ini terdiri dari 4 langkah-langkah. Yang pertama, kita masukkan larutan fenolplatein ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan alkali encer ke dalam larutan sehingga terbentuk warna merah muda, dan kemudian kita tambahkan sampel lipid. Setelah itu kita amati apakah warna merah mudanya itu pudar atau tidak setelah diberikan lipid atau sampel lipid. Untuk hasil yang positif, maka warna merah mudanya itu akan pudar, sedangkan untuk hasil yang negatif, maka warna merah mudanya itu tidak pudar sama sekali. Selanjutnya ada saponification test. Saponification test ini terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, kita masukkan sampel lipid ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan NaOH alkali kuat, kemudian direbus larutannya di dalam penangas air selama 5 menit. Terakhir, kita tambahkan etanol. Setelah itu, dapat kita amati apakah pada tabung reaksi tersebut muncul buih atau tidak. Nah, untuk hasil yang positif, maka akan muncul buih pada tabung reaksi tersebut, sedangkan untuk hasil yang negatif tidak muncul buih sama sekali. Nah, saponification test ini didasarkan pada reaksi saponifikasi di mana trigliserida lipid bereaksi dengan NaOH alkali untuk menghasilkan sabun dan gliserol dengan adanya etanol. Reaksi ini juga dikenal sebagai hidrolisis basa ester. Selanjutnya ada X-Lorin test. X-Lorin test ini terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, kita masukkan 1 mili sampel lipid ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan kristal kalium hidrogen sulfat. Setelah itu dipanaskan selama beberapa menit. Setelah itu dapat kita hirup baunya apakah menyengat atau tidak. Nah, untuk hasil yang positif, maka baunya itu akan menyengat, sedangkan untuk hasil yang negatif tidak ada bau yang menyengat.
Nah, accelerant test ini digunakan untuk mendeteksi adanya gliserol dan lemak. Tes ini didasarkan pada reaksi dehidrasi di mana molekul air dikeluarkan dari gliserol dengan menambahkan reagen kalium hidrogen sulfat. Reaksi antara gliserol dan kalium hidrogen sulfat menghasilkan pembentukan acrolein yang secara fisik ditandai dengan keluarnya bau yang menyengat. Selanjutnya ada Sudan 4 tes. Sudan 4 tes ini terdiri dari 3 langkah-langkah. Yang pertama, kita masukkan 1 mili sampel lipid ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1-2 tetes Sudan 4 ke dalam larutan, kemudian diamati apakah muncul warna merah oranye dalam larutan tersebut. Nah, untuk hasil yang positif, maka akan menghasilkan warna merah orange di dalam larutannya, sedangkan untuk hasil yang negatif itu tidak ada perubahan warna sama sekali. Nah, uji Sudan 4 tes ini digunakan untuk mendeteksi adanya lipid dalam suatu larutan. Tes ini didasarkan pada prinsip pengikatan dan kelarutan lipid dalam senyawa nonpolar. Karena Sudan 4 adalah pewarna nonpolar, lipid akan mengikatnya dan mempertahankan warna noda dengan memberikan warna merah orange. Sudan 4 tidak menodai atau mengikat senyawa polar. Nah, selanjutnya ada dikromates. Dikromates ini terdiri dari 4 langkah-langkah. Yang pertama, kita masukkan 2-3 sampel ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan beberapa tetes larutan kalium dikromat 5%. Setelah itu ditambahkan 5 mili asam nitrat pekat. Kemudian kita amati apakah dalam larutan tersebut muncul warna biru atau tidak. Nah, untuk hasil yang positif, maka akan menghasilkan warna biru, sedangkan untuk hasil yang negatif akan menghasilkan warna coklat. Nah, dikromates ini digunakan untuk mendeteksi adanya gliserol. Ini didasarkan pada prinsip reaksi oksidasi, yaitu ion gliserol dan dikromat bereaksi untuk memberikan warna coklat pada larutan, kemudian ion kromat mengoksidasi gliserol dan mereduksi menjadi ion krom dengan memberikan warna biru pada larutan dengan adanya asam nitrat. Selanjutnya ada unsaturation test. Unsaturation test ini terdiri dari 3 langkah-langkah. Yang pertama, kita sediakan 2 gelas kimia, kemudian masing-masing gelas kimia dimasukkan 5 mili kloroform dan 5 mili reagen yodium. Kemudian kita tambahkan sampel lipid setetes demi setetes dan dikocok kuat-kuat hingga warna merah yang dihasilkan itu hilang atau pudar. Kemudian dihitung jumlah tetes yang ditambahkan ke dalam kloroform dan larutan iodium Hubble sampai warna merah mudanya itu pudar. Nah, untuk hasil yang positif, maka warna merah mudanya itu akan pudar, sedangkan untuk hasil yang negatif, warna merah mudanya itu tidak pudar sama sekali. Nah, unsaturation test ini terjadi karena adanya ikatan rangkap yang ditemukan dalam struktur asam lemak tak jenuh yang menjadi jenuh dengan mengambil bromin atau yodium. Jika lipid mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh atau lebih banyak ikatan rangkap, maka akan membutuhkan lebih banyak yodium. Selanjutnya ada Burchard test. Burchard test ini terdiri dari 4 langkah-langkah. Yang pertama, kita masukkan kristal kolesterol ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili kloroform untuk dilarutkan kolesterol tersebut. Setelah itu ditambahkan 10 tetes asetat anhidrida dalam larutan dan 2-3 tetes asam sulfat pekat. Kemudian diamati apakah pada reaksi tersebut muncul
warna hijau kebiruan atau tidak. Nah, untuk hasil yang positif maka akan menghasilkan warna hijau kebiruan, sedangkan untuk hasil yang negatif tidak ada perubahan warna sama sekali. Nah, Burchard test ini pertama kali dinyatakan oleh ilmuwan Lippmann untuk mendeteksi adanya kolesterol. Kolesterol bereaksi dengan asam pekat kuat, yaitu asam sulfat dan anhidrida asetat. Asam sulfat dan anhidrida asetat bertindak sebagai agen dehidrasi dan pengoksidasi. Nah, berikut referensi yang kami gunakan untuk memaparkan presentasi kami. Sekian dan terima kasih materi yang telah kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.